Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah pada Jumat ini. Pada kesempatan yang sangat mulia, mari bersama-sama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita berada di kumpulan jamaah yang sangat indah ini. Allah berikan kepada kita nikmat untuk saling bertatap muka, untuk saling bersilaturahim, sehingga dengan pertemuan dalam jamaah yang sangat mulia ini, mudah-mudahan keberkahan Allah selalu ada pada kita semua. Tidak lupa juga kita sampaikan salam sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita adalah golongan yang nanti akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama pesan khotib pada kesempatan ini, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperkuat dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat manusia di bumi ini, tidak terlepas dari siapapun yang ada di bumi ini, baik guru, baik murid, dan siapapun masyarakat. Allah berikan kesempatan kepada kita selalu dan selalu diharapkan kita bisa menuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini akan sangat berpengaruh dan akan memberikan pada kita derajat dan bisa membedakan kita dengan umat yang lain. Ini berarti bahwa kita apabila punya ilmu yang lebih tinggi, insya Allah akan berbeda dengan mereka yang tidak punya ilmu sama sekali, ataupun mungkin punya ilmu tapi masih rendah. Itu berarti betapa pentingnya bahwa mencari ilmu bagi kita umat manusia, dan tidak ada batasnya. Sejak kalian di usia anak, dewasa, dan sampai orang tua pun tidak akan ada berhentinya untuk mendapatkan dan menuntut ilmu. Karena dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban menuntut ilmu. Bahwa kita umat manusia itu memang diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik oleh muslimin maupun oleh muslimat. Yang dilanjutkan di situ juga minal mahdi ilal lahdi, sampai akhir hayat kita itu Allah berikan kewajiban kepada kita untuk mencari ilmu.
Karena ilmu tadi saya sampaikan sudah bisa membawa perbedaan antara kita dengan orang lain, maka Al-Quran pun juga memberikan pentingnya ilmu dalam surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu itu kepada derajat yang lebih tinggi. Sehingga dengan ilmu kita terangkat, baik secara sosial maupun secara individual, derajat kita akan lebih. Maka itulah yang akan membedakan kita berbeda dengan yang lain. Kalau kalian sekarang anak-anakku di madrasah ini menuntut ilmu, ini hanya mencari bahwa agar saya nanti itu berbeda dengan yang lain, gitu ya. Kemampuan saya, kepintaran saya, kebisaan saya itu jauh berbeda dengan mereka yang tidak menuntut ilmu. Itu nanti akan nampak. Baik akan Anda nampakkan maupun tidak akan Anda nampakkan, itu semuanya akan nampak nanti bahwa orang yang mempunyai ilmu lebih tinggi itu akan berbeda dengan orang lainnya. Itu betapa pentingnya ilmu. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu? Sama sekalian, bahwa di antara manfaat bahwa kita itu akan mendapatkan ilmu dan mencari ilmu adalah bahwa ilmu itu akan membantu pada kita meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan atau keberhasilan. Kalau kalian melihat tetangga kita, saudara kita, ya, dan siapapun yang kalian lihat, ya, memiliki keberhasilan dalam satu hal saja, katakanlah bisnisnya sukses, katakanlah dia diangkat sebagai seorang bupati, dia diangkat oleh pejabat seorang menteri umpamanya, itu bukan karena apa-apa tapi karena ilmunya. Sehingga tidak akan mungkin dunia ini mengangkat orang-orang, ya, menurut Allah itu tadi, yang tidak punya ilmu apa-apa. Maka derajat kita akan naik dengan sendirinya atas ridho Allah. Kemudian juga ilmu membuat seorang lebih bijaksana. Bijaksana dalam hal ini bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan, bagaimana kita harus berpikir bahwa ini mestinya begini atau begitu, itu karena kita memiliki ilmu. Karena kita memiliki ilmu. Sehingga orang yang memiliki ilmu, biasanya orang akan lebih cepat untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Ini tepat, ini kurang tepat. Saya harus jalan, saya tidak usah, saya harus ikut. Saya harus masuk, saya harus tidak. Itu akhirnya pikiran kita yang akan main. Itu akibat ilmu juga. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu akan memudahkan kita untuk beribadah. Karena apa? Karena dengan ilmu orang akan tahu, ya, orang akan paham, orang akan mempunyai keyakinan bahwa saya harus melakukan ini karena tanggung jawab terhadap Sang Pencipta umpamanya. Kalian masuk di sekolah atau di madrasah yang kemungkinan kurang bisa memberikan ilmu-ilmu tentang akidah, tauhid, ya, keagamaan dan lain sebagainya, juga akan merasa berbeda bahwa suatu ketika kita diajari untuk berzikir, diajari untuk membaca sholawat, diajari untuk bertasbih dan lain sebagainya. Sehingga dengan keilmuan kita akan mudah untuk melakukan itu. Kalau ada pengajian didatangi, kalau ada kumpulan-kumpulan yang di situ adalah kumpulan-kumpulan orang yang dalam kebaikan, kita ikuti dan lain sebagainya.
mudah, kita akan mudah. Tidak harus selalu mempertimbangkan yang tidak-tidak, karena saya yakin kalau saya masuk di masjid ini, insya Allah ini semuanya akan menuju pada kebaikan. Mesti dasarnya ada jelas, ini ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dan lain sebagainya. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa ilmu itu adalah lebih berharga daripada harta. Harta bisa kita dapatkan hanya dengan ilmu, tetapi ya, yang lain mungkin belum tentu kita dapatkan kalau kita tidak punya ilmu apa-apa, gitu ya. Contohnya tadi usahawan, ya. Orang yang wira swastanya sukses, itu bukan karena dia mendapatkan harta dulu baru memikir ibadah pada Allah, bukan, tapi karena dia tekun untuk beribadah pada Allah sehingga Allah memudahkan rezekinya. Itu juga dari ilmu juga. Sehingga kesuksesan kita itu nanti adalah bagaimana kita bisa punya ilmu. Yang ilmunya perbankan ya bisa bagaimana sukses di bank, yang ilmunya kewirausahaan juga sukses di bidang wirausaha, yang ilmunya pendidikan bisa jadi guru yang baik, kan gitu kan. Yang ilmunya pemerintahan bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi bupati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku juga semua jamaah sidang Jumat, karena pentingnya kita memiliki ilmu ini, maka jangan bosan-bosan untuk selalu bagaimana kita menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Jadi kebiasaan kalian untuk masuk di lembaga-lembaga pendidikan ini jangan menjadi sebuah keterpaksaan, tapi ini adalah kebutuhan kita. Saya butuh bisa, saya butuh mampu, saya harus bisa di bidang ini, saya harus bisa di bidang itu. Itu dengan ketekunan bagaimana kita mengejar untuk mendapatkan ilmu itu. Dan saya yakin dari sekian banyak kita ini adalah nanti di masa nantinya akan berbeda-beda. Mana seberat mana ilmu yang kalian dapat dan dari hal mana. Gitu ya. Mungkin nanti setelah keluar dari madrasah ini kalian akan jadi ustadz, karena selalu dibimbing oleh bapak ibu guru, terutama guru PAI, dibimbing selalu jadi pinter azan, dibimbing pinter baca Quran. Barangkali juga setelah keluar dari madrasah ini atau nanti setelah kalian dewasa itu juga tidak mesti jadi ustadz, mungkin jadi pengusaha, karena tekun kalian tahu bahwa ternyata ilmu yang saya dapat dari sekolah itu banyak. Itu ya. Ada yang setelah nanti dewasa kalian jadi seorang peneliti yang handal karena kalian ikut di riset, ikut di kegiatan-kegiatan penelitian dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalian bisa menjadi seorang yang sukses dalam hal ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya kemampuan IT kalian. Kalau kemarin ada anak kita yang lulus dari sini itu pernah menjuarai di bidang IT, bisa membuat program, bisa membuat aplikasi dan lain sebagainya. Karena ketekunan dia mendapatkan ilmu itu yang ditekuni. Ya, seperti itu dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi pentingnya ilmu ini mari kita tetap kuatkan di diri kita masing-masing. Bukan hanya karena saya masih kecil, bukan hanya karena saya sudah tua, bukan hanya karena saya sudah dewasa, tidak. Tapi segalanya selalu kita berusaha untuk selalu menambah ilmu-ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal aidin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wassalim. Di khutbah yang kedua, jamaah sekalian, mari bersama-sama kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu menuntut keinginan-keinginan, keilmuan, pengetahuan, dan segala sesuatu yang meningkatkan derajat kita masing-masing, sehingga Allah, insya Allah dengan usaha-usaha kita, sekolah kita, kerja kita, dan apapun yang kita lakukan berikutnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, baik melalui Al-Quran maupun melalui Al-Hadis. Dan kita selalu berharap semua ada kemudahan, semua ada kelancaran, sehingga apapun yang kita raih, Allah memberi kesuksesan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibut da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwalina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.